Ada apa sih tahun 2045? Tahukah kamu bahwa tahun 2045 Indonesia akan menginjak usia yang ke-100 tahun? Untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045, Indonesia optimis akan menjadi negara maju dan berpeluang masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar. Perjalanan kita menuju 100 tahun Indonesia di tahun 2045 dihadapkan dengan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Menurut usianya, 69,25% penduduk Indonesia berada pada jenjang usia 15-64 tahun. Artinya, hampir 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Kesempatan ini akan menjadi dampak baik bagi Indonesia apabila Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Lalu, usaha apa sih yang sudah pemerintah Indonesia lakukan? Yang pertama, menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada suatu negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kurikulum merdeka akan menjawab tantangan pendidikan di era revolusi 4.0 yang mengharuskan peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Tidak hanya itu, pemerintah juga sangat peka terhadap momentum demografi ini dengan memberikan keterampilan bagi masyarakat Indonesia dalam hal berbisnis. Sudah kita ketahui jika sebagian besar penghasilan Indonesia berasal dari UMKM, di mana UMKM menyumbang sekitar 62% PDB Indonesia. Sehingga kesempatan ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju ke depannya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyukseskan visi Indonesia Emas 2045 nanti? Yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai generasi milenial dan Gen Z, kita sudah dihadapkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Transformasi digital terus berjalan, terlebih dalam hal industri dan bisnis, sehingga sebagai generasi muda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan mampu menciptakan teknologi yang dapat memanfaatkannya dalam dunia bisnis maupun industri. Berkarakter. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan dalam kelas saja, namun sebagai mahasiswa perlu adanya pendidikan karakter yang dapat meningkatkan attitude, perilaku yang baik, dan belajar kepemimpinan yang dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Sehingga tidak hanya pintar akademik saja, namun kita harus memiliki karakter yang baik dan tetap berbudaya. Memiliki karya. Banyaknya orang pintar dan bergelar di dunia ini mengharuskan kamu untuk memiliki karya agar kamu dilirik oleh perusahaan yang akan kamu lamar. Perusahaan lebih melirik pelamar yang memiliki skill tertentu daripada menerima pelamar yang hanya memiliki gelar tinggi namun tidak memiliki skill yang mereka butuhkan. Selain itu, kita tahu dunia pekerjaan ini semakin sempit sedangkan jumlah manusianya terus bertambah. Nah, diharapkan generasi muda dapat membuka peluang usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan serta dapat bersaing secara global. Yang terakhir, mengenali potensi diri. Selagi masih muda, banyaklah mencoba hal-hal baru. Keluar dari zona nyaman agar kamu bisa menemukan potensi apa yang ada dalam dirimu. Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses gitu kan? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Jadi, selagi masih muda, teruslah bergerak. Cari potensi apa yang bisa kamu kembangkan untuk bekal kamu di masa depan nanti.